Udara pagi di kota kecil Sumedang terasa lembut, dibalut aroma tanah basah dan embun yang menggantung di dedaunan. Matahari baru saja muncul dari balik bukit, menyinari rumah sederhana bercat hijau muda di pinggir jalan kecil. Di depan rumah itu, seorang wanita tampak sibuk menjemur kain rendah putih. Tangannya cekatan, matanya berbinar dengan semangat yang sulit disembunyikan. Wanita itu adalah Mira, perias pengantin yang terkenal di kampungnya karena sentuhan lembut dan senyum tulus yang tak pernah pudar. Bahkan ketika hari terasa berat, Mira bukan wanita kaya, rumahnya kecil. Hanya terdiri dari 2 kamar, dapur mungil, dan ruang tamu yang dipenuhi foto-foto hasil riasannya untuk para pengantin. Namun bagi Mira, hidupnya sudah lebih dari cukup. Ia hidup dari hasil kerja kerasnya. Dan kini, kebahagiaan yang selama ini ia impikan hampir menjadi nyata. Dalam waktu 3 minggu, ia akan menjadi pengantin. Sesuatu yang selalu ia bayangkan setiap kali merias wajah wanita lain. Calon suaminya, Arman, adalah pria berperawakan tegap dengan senyum hangat dan tutur kata lembut. Chris bekerja di perusahaan konstruksi di kota dan sering pulang ke Sumedang setiap akhir pekan hanya untuk menemui Mira. Mereka berkenalan 2 tahun lalu saat Arman diminta membantu memperbaiki atap salon rias tempat Mira bekerja. Dari obrolan ringan tentang cuaca dan pekerjaan, tumbuhlah benih cinta yang sederhana, tanpa banyak drama, tanpa banyak janji, hanya perasaan saling mengisi. Mira masih ingat betul saat Arman melamarnya. Hari itu mereka duduk di tepi danau Cipondoh, langit berwarna oranye keemasan, angin sore berembus lembut menerpa wajahnya. Arman mengeluarkan cincin perak sederhana dan berlutut di depannya. "Aku mungkin bukan pria sempurna, Mir," katanya lirih, "tapi aku janji, aku akan buat kamu bahagia seumur hidupmu." Kata-kata itu begitu dalam, begitu tulus membuat Mira tak bisa menahan air mata bahagia yang jatuh di pipinya. Ia menerima lamaran itu tanpa ragu. Sejak saat itu, hari-hari Mira dipenuhi dengan persiapan. Ia sibuk menjahit sendiri sebagian dekorasi untuk hari pernikahan. Memilih kain kebaya, memesan undangan, hingga menata bunga melati di ruang tamu. Namun di sela kesibukan itu, ada seseorang yang selalu menemani, Laras. Sahabatnya sejak SMA, Laras adalah sosok yang ceria, modis, dan sedikit lebih berani daripada Mira. Mereka berdua seperti 2 sisi mata uang. Mira yang lembut dan berhati-hati, Laras yang spontan dan berani mengambil keputusan. "Mir, aku bantu bungkus souvenir ya?" tanya Laras suatu siang sambil menurunkan tas besar dari motornya. "Tentu, Ras, kamu memang penyelamatku," jawab Mira sambil tersenyum. Tangannya tetap sibuk menempel pita di kotak-kotak kecil berisi sabun aroma bunga. Laras duduk di lantai, mengambil 1 kotak, lalu menatap Mira dengan tatapan nakal. "Jadi gimana rasanya mau jadi istri orang? Deg-degan?" Mira tertawa kecil. "Deg-degan sih iya, tapi lebih banyak senangnya. Aku nggak nyangka Arman benar-benar serius sama aku. Dia perhatian banget, Ras." Laras ikut tersenyum. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Ada sesuatu di balik tatapan itu, sekelebat rasa yang tak terucap. Ia cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk mengikat pita. "Ya, kamu beruntung banget, Arman itu. Baik, mapan, dan ya kamu tahu sendiri, ganteng juga." Mira hanya mengangguk, tidak menyadari nada aneh di suara sahabatnya. Ia terlalu tenggelam dalam kebahagiaan. Setiap kali Arman datang, rumahnya seolah penuh cahaya. Pria itu selalu membawa bunga atau makanan kecil, lalu duduk di beranda sambil bercerita tentang pekerjaannya. Kadang Arman menatap Mira dengan tatapan hangat yang membuat jantungnya berdebar. Ia merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Malam hari setelah semua tamu pulang, Mira sering duduk di depan cermin sambil memandangi wajahnya sendiri. Ia membayangkan dirinya mengenakan kebaya putih dengan sanggul yang dihiasi melati. Dalam hati, ia berjanji akan menjadi istri yang baik, yang setia, yang tak akan mengecewakan suaminya. Ia bahkan sudah menyiapkan nama untuk anak mereka kelak. Begitu besar cintanya, begitu tulus harapannya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada momen-momen kecil yang kadang terasa ganjil. Seperti suatu sore ketika Mira lupa membawa ponselnya dan melihat Arman berbicara dengan seseorang di depan rumah. Dari kejauhan, ia melihat Laras berdiri di sana, berbicara dengan nada lembut, terlalu dekat untuk ukuran sahabat. Tapi ketika Mira menghampiri, keduanya langsung diam. Arman tersenyum kaku, Laras buru-buru pamit, dan suasana mendadak terasa canggung. Mira sempat bertanya-tanya, tapi segera menepis pikiran buruk itu. "Ah, mungkin cuma kebetulan," katanya dalam hati. "Aku percaya Arman, aku percaya Laras." Waktu berjalan cepat,
Hari pernikahan semakin dekat. Setiap sore, Arman dan Mira menghitung hari bersama. Mereka bahkan menulis surat kecil untuk dibaca pada malam sebelum pernikahan. Dalam suratnya, Arman menulis, "Mira, kamu adalah alasan aku ingin pulang setiap hari. Aku berjanji akan mencintaimu tanpa batas. Sampai maut memisahkan kita." Surat itu disimpan Mira dalam kotak kecil bersama foto mereka berdua. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu kelak akan menjadi ironi paling pahit dalam hidupnya. Suatu malam menjelang waktu tidur, Mira berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya dengan kebaya putih yang baru dijahitnya sendiri. Tangannya membelai halus kain itu, membayangkan hari di mana ia akan berdiri di pelaminan di samping Arman. Air matanya jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang terlalu dalam. "Terima kasih Tuhan," bisiknya. "Aku tak minta lebih dari ini." Dari luar rumah, suara jangkrik bersahutan, menandakan malam telah larut. Lampu jalan berpendar samar. Angin malam bertiup lembut melewati jendela kamar Mira, membuat tirai bergerak perlahan. Ia tidak tahu bahwa angin itu membawa pertanda kecil bahwa kebahagiaan yang ia genggam erat sebentar lagi akan retak, seperti kaca yang dilempar dari dalam mimpi. Malam itu sebelum menutup mata, Mira mengirim pesan singkat kepada Arman. "Aku nggak sabar jadi istrimu." Pesan itu dibalas cepat oleh Arman. "Aku juga, sayang, tidurlah, mimpi yang indah ya." Dan malam pun menelan semua kata-kata itu dalam diam. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada pertanda buruk, hanya cinta yang tampak tulus, persahabatan yang terlihat hangat, dan kebahagiaan yang seperti abadi. Tapi takdir punya cara sendiri untuk menguji manusia, dan untuk Mira, kebahagiaan yang begitu ia puja itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Malam itu, sebelum menutup mata, Mira sempat berbisik pada dirinya sendiri bahwa kebahagiaan yang ia miliki akan abadi. Ia memejamkan mata dengan senyum yang lembut, tanpa menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan malam itu adalah ketenangan terakhir sebelum segalanya berubah. Pagi berikutnya, cahaya matahari menembus tirai kamar, menimpa wajahnya yang masih diliputi sisa kantuk. Ia bangun dengan perasaan bersemangat. Hari ini, ia berencana mengecek gedung pernikahan yang baru saja selesai dihias oleh tim dekorasi. Dengan rambut disanggul seadanya, ia menatap dirinya di cermin, berbisik pelan, "Sebentar lagi aku resmi jadi istri Arman." Ada rona haru di wajahnya, dan senyum itu tetap sama, tulus dan percaya penuh pada cinta yang sedang ia jalani. Namun sejak beberapa hari terakhir, ada sesuatu yang terasa janggal. Arman yang biasanya menelepon setiap pagi kini jarang menghubungi. Pesan singkat yang dulu selalu dibalas dalam hitungan menit kini butuh waktu berjam-jam. Bahkan kadang tak dibalas sama sekali. Mira sempat berpikir mungkin Arman sedang sibuk di proyek. Ia mencoba memahami, menahan diri agar tidak terlalu curiga. Tapi dalam diam, hatinya mulai berdesir oleh rasa khawatir yang sulit dijelaskan. Siang itu, saat sedang memeriksa undangan di meja tamu, ponselnya bergetar. Ia tersenyum kecil. Mengira itu dari Arman, tapi ternyata hanya pesan singkat dari Laras. "Mir, maaf ya, malam ini aku nggak bisa bantu bungkus souvenir. Ada urusan kerjaan yang nggak bisa ditinggal." Mira membaca pesan itu 2 kali, lalu menghela napas. "Urusan kerjaan apa malam-malam begini?" Gumamnya pelan, tapi lagi-lagi ia menepis pikirannya. Laras orang yang sibuk, mungkin benar ada pekerjaan tambahan. Namun yang membuatnya sedikit tidak tenang, Arman juga belum muncul sejak 2 hari terakhir. Biasanya, setidaknya 1 kali dalam seminggu Arman datang ke rumah membawa makanan kesukaannya. Nasi timbel dan sambal dadak, lalu mereka makan sambil membicarakan rencana masa depan. Tapi kali ini tak ada kabar, tak ada pesan, bahkan panggilan teleponnya hanya berdering tanpa dijawab. Malam harinya Mira duduk di beranda rumah. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Di tangannya, ia memegang ponsel yang layarnya terus ia pandangi, berharap ada pesan masuk. Tapi tidak ada apa-apa. Di kejauhan, lampu jalan berkelip-kelip, dan suara anjing menggonggong sesekali memecah kesunyian. Hatinya gelisah, tapi ia menenangkan diri dengan doa. Arman orang baik, pikirnya. Dia pasti cuma sibuk. Keesokan malamnya, sesuatu membuat langkah Mira berhenti di trotoar kota. Seusai mengantar pesanan riasan ke klien, ia memutuskan mampir ke sebuah kafe kecil di pinggir jalan utama. Ia ingin membeli roti dan teh hangat sebelum pulang. Tapi ketika matanya menyapu ke dalam ruangan, jantungnya terasa berhenti berdetak. Di sudut kafe, duduk 2 orang yang sangat ia kenal, Arman dan Laras. Mereka duduk berhadapan. Wajah mereka begitu dekat,
Laras tertawa kecil, tangannya menepuk lengan Arman dengan cara yang tak asing, tapi terlalu akrab untuk seorang sahabat. Arman, yang biasanya dingin dan kaku di depan orang lain, kini tampak begitu santai, begitu nyaman. Mira berdiri di luar kaca, hatinya remuk, ia ingin masuk, ingin bertanya, tapi kakinya seolah menolak melangkah. Ia hanya berdiri di sana, menatap dari balik kaca, membeku. Detik-detik terasa seperti jam. Laras kemudian menatap ke arah jendela, dan seolah merasakan tatapan seseorang, ia berhenti tertawa, mata mereka bertemu. Laras dan Mira, tatapan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup untuk membuat jantung Mira serasa diremas. Laras buru-buru berdiri, wajahnya berubah pucat, sementara Arman menoleh ke belakang dengan wajah terkejut. Mira langsung berbalik, melangkah cepat meninggalkan tempat itu sebelum air matanya jatuh di depan orang-orang. Malam itu, hujan turun lagi. Suara gemericik di atap bercampur dengan isak pelan dari dalam kamar Mira. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke jendela yang basah. Tidak mungkin, bisiknya, mereka tidak mungkin. Ia ingin percaya bahwa apa yang dilihatnya hanyalah salah paham. Mungkin Laras hanya menemui Arman untuk membicarakan sesuatu tentang pesta. Ya, mungkin itu alasannya, tapi seiring waktu berjalan, keyakinan itu mulai retak sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya sikap Arman semakin berubah, telepon jarang diangkat, pesan hanya dibalas singkat, dan setiap kali Mira mengajaknya bertemu, selalu ada alasan. Lagi di luar kota, sayang, katanya suatu sore. Proyeknya lagi padat banget, namun anehnya, malam itu Mira melihat motor Arman terparkir di depan rumah Laras saat ia lewat menuju toko bahan kebaya. Ia berhenti sejenak di balik pohon, menatap rumah sahabatnya itu. Lampu ruang tamu menyala redup, dan siluet dua orang terlihat dari balik tirai. Dada Mira terasa sesak, tapi ia menahan diri. Ia tidak mau gegabah, tidak mau menuduh tanpa bukti. Sejak malam itu tidurnya tidak lagi nyenyak. Ia mulai sering terbangun di tengah malam karena mimpi aneh. Dalam mimpinya ia berjalan di antara bunga melati yang layu, lalu mendengar suara tangisan perempuan dari kejauhan. Kadang ia melihat bayangan dirinya sendiri berdiri di tepi danau, dengan gaun pengantin yang basah dan penuh darah. Setiap kali terbangun, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba berdoa, tapi bayangan itu terus menghantuinya. Laras pun mulai menjauh dulu. Mereka hampir setiap hari bersama. Sekarang, Laras sering menghindar dengan berbagai alasan. Saat Mira mencoba bertanya, jawabannya selalu sama. Aku sibuk, Mir, maaf ya. Kerjaan lagi banyak banget. Tapi setiap kali Mira melihat wajahnya, ada sesuatu yang berubah. Senyum Laras kini terasa kaku. Matanya seolah menyimpan sesuatu yang tak berani diucapkan sore itu. Mira duduk di kamar sambil menatap foto pertunangannya dengan Arman. Ia mengelus permukaan foto itu dengan lembut, lalu berbisik, kita masih sama kan, Man? Kamu masih sayang aku kan? Tidak ada jawaban, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Malam semakin larut, di luar hujan kembali turun, menimbulkan aroma tanah yang khas. Mira memejamkan mata mencoba tidur, tapi di antara suara hujan, ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki pelan di depan rumahnya, disusul ketukan lembut di jendela. Ia membuka mata perlahan, jantungnya berdegup cepat. Siapa di luar? Panggilnya, tapi tak ada jawaban. Hanya suara air hujan dan desir angin yang menghempas tirai ketika ia memberanikan diri membuka jendela. Tak ada siapapun di luar, hanya genangan air dan dedaunan yang menempel di kaca. Tapi anehnya, di ambang jendela, ada bunga melati segar, masih basah oleh hujan. Bunga yang sama seperti yang biasa dibawa Arman setiap kali datang. Mira memegang bunga itu dengan tangan gemetar. Dalam diam, perasaan aneh mulai tumbuh di dadanya, antara rindu, takut, dan firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Laras mengenakan kebaya pengantin putih, berdiri di samping Arman. Mereka tersenyum bahagia, sementara dirinya berdiri di kejauhan, tubuhnya penuh luka. Wajahnya tak lagi utuh. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya lenyap di tengah kabut. Dari kejauhan, terdengar suara berbisik pelan, menggema di telinganya, kau percaya padanya? Tapi mereka mengkhianatimu. Mira terbangun dengan teriakan tertahan, dada naik turun, napas memburu. Bulir keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di luar, hujan sudah berhenti, tapi hawa kamar terasa dingin, seolah seseorang baru saja berdiri di sudut ruangan dan pergi saat ia membuka mata. Sejak malam itu, sesuatu dalam diri Mira berubah. Senyumnya tak lagi semekar dulu. Matanya sering kosong.
dan hatinya dihantui perasaan yang tak bisa ia usir. Sebuah firasat buruk telah tertanam, dan bayangan pengkhianatan itu mulai tumbuh perlahan. Seperti benih gelap yang menunggu waktunya untuk mekar menjadi teror. Sejak malam itu sesuatu dalam diri Mira berubah. Senyumnya tak lagi semekar dulu. Matanya sering kosong, dan hatinya dihantui perasaan yang tak bisa ia usir. Sebuah firasat buruk telah tertanam, dan bayangan pengkhianatan itu kini tumbuh menjadi rasa takut yang menyesakkan dada. Hari-hari menjelang pernikahan seharusnya menjadi masa paling indah dalam hidupnya, tapi justru sebaliknya. Setiap detik terasa panjang dan berat. Mira menyiapkan kebaya pengantinnya tanpa semangat. Bahkan hiasan bunga yang biasanya membuatnya tersenyum kini terasa hampa. Telepon dari Arman tetap jarang. Suaranya dingin datar, seperti seseorang yang berbicara karena terpaksa. H2 sebelum hari pernikahan sore itu, ponselnya berdering. Nama Arman muncul di layar. "Mira, bisa ketemu sebentar malam ini?" Suara Arman terdengar pelan namun tegas. "Ada hal penting yang harus kita bicarakan." "Aku tunggu di villa pinggir danau jam 8 malam." Nada bicaranya aneh. Tidak hangat seperti biasanya, tidak lembut seperti pria yang dulu berlutut dan melamarnya, tapi Mira terlalu merindukan kehadirannya untuk berpikir panjang. "Baik Man, aku datang," jawabnya dengan suara bergetar. Ia berharap malam itu segalanya akan kembali seperti dulu. Mungkin hanya salah paham, mungkin hanya masalah kecil yang bisa dibicarakan dengan tenang. Menjelang malam, hujan turun pelan, langit kelabu, angin membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Mira mengenakan jaket tebal dan membawa payung hitam. Di jalan menuju villa, hatinya berdebar tanpa henti. Bayangan mimpinya beberapa malam terakhir kembali berkelebat. Laras berdiri di samping Arman dengan kebaya putih, sementara dirinya basah kuyup di tepi danau. Ia menggigit bibir, mencoba menepis pikiran buruk itu. "Tidak, itu cuma mimpi. Semua akan baik-baik saja," bisiknya. Villa di tepi danau itu tampak sunyi. Bangunannya besar tapi sepi. Dikelilingi pepohonan pinus dan kabut yang turun pelan. Lampu teras menyala redup. Mira menutup payungnya dan mengetuk pintu. Tak lama pintu terbuka. Arman berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya tampak lelah. "Kamu datang juga," katanya pelan. Mira tersenyum walau gugupnya, tentu katanya ada yang mau dibicarakan. Arman tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah ruang tamu dan berkata lirih, "Masuk aja dulu." Langkah Mira terhenti di ambang pintu ketika matanya menangkap sosok yang berdiri di dalam ruangan. Laras, wanita itu berdiri memunggunginya, mengenakan gaun berwarna krem. Rambutnya digulung rapi. Saat Laras menoleh, wajahnya tampak tegang, bukan seperti sahabat yang biasanya menyambut hangat. Mira menatap Arman, lalu menatap Laras bergantian. "Ada apa ini?" Suaranya bergetar. "Kenapa Laras di sini?" Arman menarik napas panjang. Wajahnya menegang. "Justru itu yang mau aku jelaskan," katanya perlahan. Laras menunduk, sementara Mira mulai merasa jantungnya berdetak semakin cepat. "Arman, jangan bilang aku dan Laras. Kami sudah lama saling kenal, Mira. Bahkan sebelum aku melamarmu." Kata-kata itu jatuh seperti petir yang menyambar di tengah malam. Dunia Mira berhenti seketika. Apa maksudmu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Laras menatapnya, mata berkaca-kaca. "Aku nggak bermaksud begini, Mir. Tapi semuanya terjadi begitu saja." Mira melangkah mundur, kepalanya berputar. "Jangan bercanda, Laras. Ini nggak lucu. Kamu sahabat aku." "Mir, dengar dulu." Arman mencoba menenangkan, tapi suaranya terdengar hampa. "Aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku pikir aku bisa mencintaimu seperti dulu, tapi ternyata perasaanku sudah berubah." Hujan di luar makin deras, membentur atap dan jendela seperti irama kemarahan langit. Mira memandang Arman dengan mata membulat. "Berubah? Jadi semua ini, lamaran janji-janji itu, semuanya cuman kebohongan?" Arman menunduk. "Aku nggak bermaksud menyakitimu. Kalau nggak bermaksud, kenapa bawa aku ke sini untuk dengar ini semua?" Mira berteriak, air matanya mulai jatuh. "Kalian tega. Kalian dua orang yang paling aku percaya." Laras maju selangkah, mencoba mendekati Mira. "Aku minta maaf, Mir. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu kenapa bisa begini. Kami jatuh cinta." Mira menatapnya tak percaya. "Jatuh cinta? Dengan tunangan sahabatmu sendiri?" "Laras, kamu dengar dirimu sendiri." Arman mencoba memegang bahu Mira, tapi Mira menepisnya keras. "Jangan sentuh aku," teriaknya. "Aku udah korbankan segalanya buat kamu, Man. Aku bahkan percaya kamu waktu semua orang bilang kamu berubah. Dan sekarang kamu bilang
Kamu jatuh cinta sama Laras. Keheningan sejenak, hanya suara hujan yang semakin deras dan gemuruh petir yang memecah langit. Mira mulai terisak, tubuhnya gemetar hebat. Kalian mau apa sekarang? Mau batalkan pernikahan? Mau aku hilang dari hidup kalian? Arman menatap Laras sekilas lalu mengangguk pelan. Iya Mira. Aku pikir itu yang terbaik. Mira menatapnya lama. Air mata bercampur dengan air hujan yang menetes dari rambutnya. Kamu jahat Arman. Kalian berdua jahat. Laras mencoba memegang tangannya. Tapi Mira menepis, jangan sentuh aku. Aku jijik melihat kalian. Pertengkaran semakin panas. Arman berusaha menjelaskan tapi setiap kata terasa seperti pisau bagi Mira. Ia berteriak, menangis dan mulai memukul dada Arman dengan tangan gemetar. Kamu bohong. Kamu nggak punya hati. Sudah Mira, tenang. Arman berteriak balik mencoba menahan tangannya. Tapi Mira terus berontak mendorongnya ke arah meja. Laras panik. Arman, cukup. Jangan. Dalam kekacauan itu Arman kehilangan kendali. Saat Mira kembali mencoba mendorongnya, Arman menangkis dengan kasar. Dorongan itu lebih kuat dari yang ia sadari. Mira terhuyung ke belakang. Kakinya tersandung karpet, lalu tubuhnya membentur sisi meja marmer dengan bunyi keras bug. Kepalanya terbentur sudut meja. Lalu tubuhnya jatuh ke lantai tanpa suara. Laras menjerit. Mira. Arman terpaku. Matanya membesar menatap tubuh Mira yang tergeletak diam. Darah perlahan mengalir dari belakang kepalanya, membentuk genangan kecil di lantai. Ya Tuhan. Apa yang udah aku lakukan? Arman berlutut memegang bahu Mira. Tapi tubuh itu sudah lemas, matanya setengah terbuka menatap kosong ke langit-langit. Laras menutup mulutnya, menangis ketakutan. Arman, dia mati. Dia mati. Diam. Arman membentak, napasnya tersengal. Dia belum tentu mati. Mungkin cuma pingsan. Tapi saat ia meraba denyut nadi di leher Mira, tak ada apa-apa hening. Suara hujan semakin menggila di luar, seperti ikut menertawakan dosa mereka. Apa yang harus kita lakukan? Laras gemetar. Arman berdiri, menatap mayat Mira dengan mata kosong. Kita harus sembunyikan ini. Kalau orang tahu kita berdua habis. Laras menggeleng cepat. Kamu gila. Kita harus lapor polisi. Dan bilang apa, ha? Bahwa aku membunuh tunanganku sendiri karena aku selingkuh sama sahabatnya. Arman menatapnya tajam. Enggak Laras, kita harus buang dia ke danau malam itu. Di bawah hujan yang tak henti turun, mereka berdua menyeret tubuh Mira keluar villa. Air dan lumpur menempel di gaun yang dikenakannya. Di tepi danau yang dingin dan gelap, Arman berlutut untuk terakhir kalinya. Ia menatap wajah Mira yang kini pucat lalu berbisik lirih. Maafkan aku. Tanpa sepatah kata lagi, ia mendorong tubuh itu ke dalam air. Bunyi biur memecah keheningan, disusul riak air yang cepat menghilang di telan kegelapan. Laras menutup wajahnya, menangis histeris. Arman berdiri membeku, menatap danau yang perlahan kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi di bawah permukaan air, sesuatu seakan bergerak perlahan, tenggelam namun belum benar-benar pergi. Petir menyambar, kilatan cahaya memantulkan bayangan 3 orang di permukaan danau. 2 hidup, 1 mati. Dan malam itu, di antara deru hujan dan bau tanah basah, lahirlah sebuah dendam. Dendam yang tak akan pernah tidur, tak akan pernah memaafkan. Kilatan petir terakhir malam itu masih membekas di mata Arman. Bayangan tubuh Mira yang tenggelam di danau terus berputar dalam pikirannya. Bahkan setelah air kembali tenang dan gelap menelan segalanya, ia pikir waktu akan menyembuhkan rasa bersalah itu. Tapi setiap kali menutup mata, wajah Mira selalu muncul, pucat, menatapnya dengan mata kosong yang penuh tanya. Namun waktu terus berjalan, membawa segala sesuatu seolah ke arah yang normal. 2 bulan setelah malam mengerikan itu, Arman dan Laras akhirnya memutuskan menikah. Semua dilakukan dengan tergesa, dengan alasan tidak ingin menunda kebahagiaan. Orang-orang di sekeliling mereka hanya berbisik samar, menganggap Mira pergi keluar kota, atau membatalkan pernikahan karena alasan pribadi. Tak ada yang tahu kebenaran di balik hilangnya wanita itu. Hari pernikahan tiba, cuaca di Sumedang siang itu cerah, tapi hawa di udara terasa ganjil, seolah matahari enggan bersinar terlalu lama. Villa besar tempat acara digelar dihiasi bunga melati, mawar putih, dan lampu gantung kristal, semua tampak indah. Namun suasananya seperti kosong dari kehidupan. Laras berdiri di depan cermin mengenakan kebaya putih berpayet. Wajahnya cantik, tapi matanya sayu. Jemarinya gemetar saat menata rambut. Di balik senyum palsu yang ia latih berulang kali, jantungnya berdebar keras,
Bayangan Mira menari di kepalanya setiap kali ia berkedip. "Aku minta maaf, Mir." Bisiknya pelan tapi suaranya tenggelam oleh gamelan yang mulai berbunyi di halaman. Di ruangan lain, Arman menatap dirinya di cermin. Jas hitam itu terasa berat, seolah setiap jahitannya membawa beban dosa. Ia mencoba menarik napas panjang, tapi dadanya sesak. Hari ini cuma tentang bahagia, gumamnya. Namun bahkan suaranya sendiri terdengar seperti kebohongan. Ketika prosesi dimulai, tamu-tamu berdatangan. Musik lembut mengalun, aroma bunga mengisi udara. Semua tampak sempurna, hingga detik lilin di altar tiba-tiba bergetar dan padam bersamaan tanpa sebab. Seorang panitia buru-buru menyalakan kembali, berusaha tersenyum menutupi keganjilan, tapi beberapa tamu mulai berbisik pelan. "Kenapa lilinnya padam bareng ya? Mungkin angin." Jawab yang lain. Meski jendela tertutup rapat dan udara begitu diam, Laras berjalan menuju pelaminan diiringi lagu pengantin. Langkahnya pelan, tatapannya lurus ke depan. Tapi saat ia melewati deretan tamu, tiba-tiba aroma aneh menyeruak, bau bunga busuk yang menyengat, bercampur amis seperti air kolam basi. Ia menoleh sekilas ke arah karangan bunga melati di pintu masuk, dan matanya membesar. Kelopak-kelopak putih itu berubah kecoklatan, layu seolah direnggut waktu dalam sekejap. Laras terpaku sesaat, tapi Arman menyambutnya dengan senyum kaku. "Kamu cantik," katanya pelan. Mencoba menyembunyikan ketegangan bunga-bunga itu, Laras berbisik lirih, "Sudahlah, jangan dipikirin." Upacara berlangsung dengan penuh kepura-puraan. Di depan penghulu mereka saling mengucap janji. Namun setiap kata yang keluar dari bibir mereka seperti bergema aneh di ruangan. Beberapa tamu mengaku mendengar bisikan pelan di antara gema doa. Suara perempuan yang menangis lirih saat penghulu berkata, "Dengan ini, kalian sah sebagai suami istri." Tiba-tiba kaca jendela di belakang altar bergetar keras, kletar. Dan salah satu figura foto prewedding mereka jatuh ke lantai, pecah berkeping. Semua orang terdiam. Seorang anak kecil menangis keras, ibunya buru-buru menenangkannya. Laras menatap foto itu. Dalam gambar yang pecah, wajah Mira tampak samar di belakang mereka. Sekilas saja, tapi cukup membuat darahnya membeku Arman. Suaranya gemetar, Arman menunduk. Wajahnya pucat pasi, "Jangan bilang apa-apa. Kita teruskan saja." Setelah acara usai, resepsi berlangsung di halaman. Tawa dan musik menggema, tapi tak ada satupun yang terasa tulus. Angin berhembus dingin meski matahari masih tinggi. Gaun Laras berkibar lembut, dan di sela-sela langkahnya ia merasa tanah di bawah kakinya lembek, seperti berlumpur. "Laras, kamu nggak apa-apa?" tanya salah satu tamu. "Ya cuma agak pusing," jawabnya sambil tersenyum paksa. Di tengah keramaian, seorang wanita tua berpakaian kebaya hitam mendekat. Wajahnya keriput namun sorot matanya tajam dan dalam, seperti bisa menembus hati. Ia berdiri di depan Arman dan Laras, menatap mereka lama sekali tanpa bicara. Akhirnya dengan suara serak dan berat ia berbisik, "Kalian sudah menikah, tapi ada yang belum diizinkan pergi." Laras membeku, "Maksud ibu apa?" Wanita tua itu hanya menggeleng perlahan. "Kalian tahu jawabannya sendiri." Lalu ia berbalik dan pergi, meninggalkan aroma melati busuk di udara. Sore menjelang malam, langit berubah muram. Para tamu mulai pulang satu persatu, namun angin semakin kencang. Lampu gantung di pelaminan bergoyang pelan. Lilin-lilin padam satu persatu. Arman berdiri di tengah taman, menatap bunga melati di pelaminan yang kini benar-benar membusuk. Kelopaknya menghitam dan meneteskan cairan aneh ke lantai. Ia mencoba menegakkan tubuh, tapi tiba-tiba merasakan sesuatu menetes di pundaknya. Ketika ia menoleh ke atas, tak ada apa-apa. Namun saat matanya kembali ke depan, di balik bayangan pepohonan, ia melihat sekilas sosok wanita bergaun putih berdiri memandangi mereka. Rambut panjang menutupi wajah, dan di ujung jarinya menetes air danau yang dingin. Arman memejamkan mata, membuka lagi, dan sosok itu menghilang. Ia menarik napas keras, jantungnya berpacu. "Arman, kenapa?" Laras mendekat. Tidak apa-apa." Jawabnya cepat, tapi suaranya gemetar. Malam semakin pekat. Di dalam villa mereka berdua duduk di kursi pelaminan yang kini terasa seperti singgasana kutukan. Seorang fotografer mencoba mengambil gambar terakhir. Tapi saat lampu kamera menyala, suara retakan terdengar. Hasil fotonya tampak aneh, wajah Laras dan Arman buram. Sementara di belakang mereka terlihat bayangan samar seperti wajah wanita yang sedang tersenyum miring. Hasilnya aneh banget ya," ujar fotografer itu gugup sambil tertawa paksa. Tapi Arman tak menjawab, pandangannya kosong.
Ketika semua tamu sudah pergi, tinggal mereka berdua di ruangan besar itu, angin berembus dari jendela yang entah sejak kapan terbuka, tirai menari pelan. Laras bersandar di bahu Arman. "Aku takut," katanya lirih. "Sudahlah, ini cuma karena lelah. Semua akan baik-baik saja." Namun jauh di dalam dirinya, Arman tahu sesuatu telah berubah. Udara di ruangan itu terasa berat, seperti ada mata yang mengawasi dari setiap sudut. Tepat ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, bunga melati yang tersisa di vas di depan mereka mulai layu dan hancur. Kelopak putihnya jatuh satu persatu ke lantai. Angin berembus kencang tanpa arah. Lilin terakhir padam. Dan di tengah kegelapan itu terdengar bisikan lirih. Suara perempuan yang seolah keluar dari dasar danau, janji suci. Tak seharusnya dikhianati. Arman menatap sekeliling, tapi yang ia lihat hanya bayangan dirinya sendiri di kaca. Pucat gemetar di belakang pantulan itu, sesosok wanita bergaun pengantin tampak berdiri diam, menatapnya dengan mata hitam yang kosong. Laras menoleh cepat. "Man, kamu dengar sesuatu?" Arman menelan ludah. "Enggak," tapi wajahnya membeku karena dari ujung mata, ia bisa melihat air menetes dari gaun putih di belakang mereka. Malam itu pernikahan mereka resmi usai. Tapi bukan kebahagiaan yang datang, melainkan awal dari teror panjang yang tak akan berhenti, sebab arwah yang dikhianati tak akan pernah benar-benar pergi. Malam itu setelah pesta berakhir dan semua tamu pulang, villa besar itu menjadi sunyi. Hanya suara jangkrik dari kejauhan dan desir angin di sela pepohonan pinus yang terdengar. Namun keheningan itu bukanlah ketenangan, melainkan seperti napas panjang dari sesuatu yang menunggu. Laras menggenggam tangan Arman ketika mereka menaiki tangga menuju kamar pengantin di lantai atas. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang tajam. Di luar jendela danau terlihat hitam pekat, permukaannya memantulkan cahaya bulan yang samar, seperti mata besar yang mengawasi. Kamar pengantin itu dihiasi mawar merah, kelambu putih dan lilin di setiap sudutnya, semuanya tampak sempurna. Tetapi hawa dingin merayap aneh. Laras memeluk dirinya sendiri. "Kenapa udara di sini dingin banget ya?" tanyanya pelan. Arman tersenyum kaku. "Mungkin karena habis hujan." "Aku tutup jendelanya dulu." Ia berjalan ke arah jendela besar dan menutup tirai, tapi begitu tangannya menyentuh pegangan, kaca jendela berembun. Padahal seharusnya tidak. Embun itu membentuk garis samar seperti tulisan. Ia menyipitkan mata dan membacanya pelan, "Aku di sini." Arman terdiam, dadanya sesak. Ia mengusap cepat tulisan itu dengan telapak tangan dan berpura-pura tidak melihat apapun. "Sudah, jangan dibuka lagi," katanya singkat sambil memaksakan senyum. Laras berbaring di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Ia berkata pelan, "Entah kenapa aku nggak bisa berhenti mikirin Mira. Rasanya seperti dia masih ada di sekitar kita." Arman menghentikan gerakannya sesaat. "Jangan sebut namanya malam ini," ujarnya cepat. "Kita mulai hidup baru, Laras. Lupakan masa lalu." Namun masa lalu tak semudah itu dilupakan, karena malam itu, dari luar jendela kabut mulai turun perlahan, menutupi pemandangan danau. Kabut itu merayap, masuk ke celah-celah kecil, seolah ingin menyusup ke dalam rumah. Lilin yang menerangi kamar satu persatu mulai bergoyang, cahayanya bergetar seperti ketakutan, lalu "Sst!" Satu padam, lalu satu lagi, hingga hanya tersisa satu lilin di meja dekat ranjang. Nyalanya bergetar hebat. Laras memandang ke arah pintu kamar. "Arman, kau dengar itu?" "Dengar apa?" Langkah kaki perlahan dari lorong luar krek, krek, seolah seseorang berjalan di lantai kayu yang berdebu. Arman menegakkan tubuh, menahan napas. Mungkin penjaga villa. Penjaga nggak naik ke lantai 2. Man, kuncinya ada di bawah. Suara Laras gemetar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu, lalu tok, tok, tok. "3 ketukan pelan, siapa?" seru Arman, berusaha terdengar tegas. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Beberapa detik kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Arman melangkah perlahan menuju pintu, membuka kuncinya dengan ragu, tapi saat pintu terbuka, lorong di luar kosong, hanya udara dingin yang masuk dan membuat lilin terakhir ikut padam. Seketika kamar terbenam dalam kegelapan total. Laras menjerit pelan, "Arman, tutup pintunya!" Arman buru-buru menutupnya dan menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya redup menyinari dinding, lalu berhenti di cermin besar di seberang ranjang. Di sana, di permukaan kaca, tampak tulisan samar dengan embun.
Aku tidak pergi, Laras mundur sambil menutup mulutnya. Itu, tulisan siapa? Arman mendekat menatap cermin itu. Tulisan itu seperti ditorehkan oleh jari basah, tapi dinginnya terasa menusuk. Ia mencoba menghapusnya, tapi huruf-huruf itu tetap muncul kembali. Meneteskan air dari ujung huruf terakhir, tiba-tiba terdengar bunyi gerak kecil di bawah ranjang. Suara itu lirih, seperti sesuatu yang merayap di antara kain dan lantai, lalu disusul dengan suara tawa, pelan, tinggi dan terputus-putus, hihihihihihi. Laras menjerit dan berlari memeluk Arman. Ada yang di bawah ranjang. Arman menyorotkan senter ke arah bawah, kosong, hanya gelap pekat dan bayangannya sendiri. Namun saat ia menarik kepala kembali, cahaya senter menyorot cermin di seberang, dan untuk sesaat, ia melihat sosok perempuan berdiri di belakang mereka. Gaun putihnya basah meneteskan air, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Dari kulit leher hingga pipi tampak luka lebam dan sobekan menghitam. Matanya kosong tapi menatap tajam ke arah mereka. Laras perlahan menoleh, dan sosok itu masih di sana. Di ujung tempat tidur, suara napas berat terdengar dari mulut yang setengah terbuka. Mira? Bisiknya lirih. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah satu langkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan bekas air di lantai kayu. Bau amis memenuhi kamar. Arman gemetar, memundurkan tubuh sambil memeluk Laras. Itu bukan dia, bukan. Tapi sosok itu terus mendekat. Lilin yang padam tiba-tiba menyala sendiri. Nyala api kecil membentuk siluet wajah perempuan itu di dinding. Wajah Mira rusak, matanya hitam pekat. Mengapa kalian menikah? Suara itu keluar perlahan, seperti berasal dari dalam air. Laras menjerit histeris menutupi telinga. Arman berusaha berdoa tapi lidahnya kelu. Mira, maaf. Aku tidak bermaksud, suaranya bergetar, tapi sosok itu menyeringai. Menunjukkan gigi yang patah, angin bertiup kencang, tirai berkibar liar, dan semua lilin padam serentak. Dalam kegelapan total, hanya ada suara langkah mendekat, dan bisikan tepat di telinga Laras. Janji suci, tak seharusnya dikhianati. Laras menjerit lalu semuanya gelap pagi harinya. Pembantu villa menemukan Arman dan Laras tertidur lelap di ranjang. Wajah mereka pucat. Tubuh mereka gemetar seperti habis diserang mimpi buruk, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang merinding. Di dada keduanya, terlihat bekas sidik tangan yang menempel jelas, berwarna kecoklatan seperti lumpur basah. Tangan itu berukuran kecil, halus seperti tangan perempuan, tapi tanah yang menempel di sana bukan tanah biasa. Tanah yang berbau amis dan lembab, sama persis dengan lumpur dari dasar danau tempat Mira ditenggelamkan. Sejak pagi itu Arman tak lagi tidur nyenyak. Dan Laras setiap kali menatap cermin, selalu melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di belakangnya, menatap dengan mata penuh luka, menuntut janji suci yang telah mereka khianati. Bekas sidik tangan berlumuran tanah di dada mereka menjadi awal dari ketakutan yang tak pernah berhenti. Laras masih bisa merasakan dinginnya bekas sentuhan itu. Meskipun sudah dicuci berkali-kali, Arman mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Mungkin sisa lumpur yang terbawa dari taman, atau lelucon seseorang yang ingin menakut-nakuti mereka. Tapi jauh di dalam hatinya ia tahu, tak ada manusia yang bisa meninggalkan jejak seperti itu di tengah malam tanpa suara. Mereka pindah ke rumah baru seminggu setelah malam pertama yang mencekam itu. Rumah berarsitektur modern di pinggiran kota Sumedang itu dipilih Arman untuk memulai lembaran baru. Ia ingin meninggalkan segala kenangan buruk di villa dan berharap Laras bisa melupakan semuanya. Namun rumah baru itu justru menjadi tempat di mana mimpi buruk mereka berkembang. Awalnya, hanya hal-hal kecil, gantungan baju yang bergoyang sendiri saat malam, atau suara langkah kaki di lantai atas padahal mereka tahu tak ada siapapun di sana. Arman menyalahkan angin, tapi Laras tahu betul, angin tak meninggalkan bayangan di balik tirai. Suatu malam, Laras terbangun karena mendengar suara seseorang menangis pelan di dapur. Suara itu lirih, tapi memilukan. Ia menegakkan tubuh, menatap ke arah pintu kamar yang sedikit terbuka. Cahaya dari luar begitu redup, tapi ia bisa melihat siluet seseorang berdiri di sana. Perempuan berambut panjang, tubuhnya miring sedikit seperti sedang mengintip ke arah tempat tidur. Laras menahan napas, tak mampu bergerak. Saat ia berkedip, bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan suara tetesan air dari keran yang terbuka sendiri. Keesokan paginya, Laras menceritakan kejadian itu pada Arman. Tapi pria itu justru tertawa sinis. Sudahlah Laras,
Kau terlalu banyak nonton film horor, katanya sambil menyeruput kopi. Namun tangan Arman sedikit gemetar ketika ia meletakkan cangkirnya di meja. Ia berusaha tenang, tapi matanya seringkali menatap ke arah jendela, seolah takut ada sesuatu di luar sana. Hari-hari berikutnya menjadi semakin aneh. Laras mulai kehilangan tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, terdengar suara langkah berputar di sekitar rumah. Kadang dari loteng, kadang dari lorong kamar. Langkah itu pelan, namun berirama, seperti seseorang yang sedang menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Suatu sore, Laras sedang merapikan kamar mandi ketika pandangannya tertuju pada cermin besar di dinding. Di sana, pantulan dirinya tampak normal. Hingga ia melihat sesuatu di belakang. Wajah pucat dengan mata gelap menatapnya dari balik bahunya. Rambut basah meneteskan air yang mengalir ke ubin. Laras berteriak dan menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi di cermin sosok itu masih ada. Tersenyum miring sambil berbisik pelan. Aku belum pergi, Laras. Cermin retak tiba-tiba. Potongan kecil kaca jatuh ke wastafel. Dan darah menetes dari jari Laras tanpa ia sadari. Ia berlari keluar kamar mandi, gemetar hebat. Arman datang menghampiri dengan wajah kesal. Laras, kau kenapa lagi? Dia di cermin Arman. Mira, aku lihat dia. Arman menatapnya tajam lalu menghela napas. Sudahlah, berhenti bicara soal Mira. Dia sudah mati. Jangan buat aku gila dengan hal-hal ini. Namun malamnya, giliran Arman yang mengalami kejadian aneh saat sedang bekerja di ruang tamu. Lampu tiba-tiba padam. Hanya cahaya redup dari luar jendela yang menembus tirai. Ia mendengar suara langkah di belakangnya. Lembut tapi jelas. Arman menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Ia kembali ke pekerjaannya. Mencoba mengabaikan, lalu tiba-tiba ia mencium aroma melati, kuat sekali menusuk hidung. Aroma yang dulu selalu dipakai Mira setiap kali bekerja merias pengantin. Laras, panggilnya dengan suara rendah. Tak ada jawaban, ia menelan ludah, melangkah pelan ke arah dapur, mencari sumber aroma itu. Saat melewati meja makan, ia melihat ada sesuatu di atas meja, setangkai melati segar, diletakkan rapi di piring makan. Arman mematung, dingin menjalari tengkuknya, lalu terdengar suara bisikan begitu dekat di telinganya. Kau sudah lupa janji, Arman? Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun di sana, tapi kaca jendela tiba-tiba berembun dari dalam. Dan di sana muncul tulisan samar. Aku tidak akan pergi. Keesokan harinya, Arman membawa seorang ustaz untuk membaca doa di rumah itu. Ustaz muda itu tampak tenang, menyiapkan air doa dan memulai bacaan ayat-ayat suci. Laras duduk di sudut ruangan, menggenggam tangannya erat, sementara Arman menatap ke lantai dengan wajah tegang. Namun baru separuh bacaan, lampu gantung di ruang tamu pecah keras. Pecahannya berhamburan, dan udara berubah begitu dingin. Ustaz itu terdiam, lalu melanjutkan bacaan dengan suara lebih keras. Tapi tiba-tiba, bau melati busuk menyeruak di seluruh ruangan, membuat mereka semua hampir muntah. Suara perempuan tertawa lirih terdengar dari arah dapur. Ustaz itu berhenti membaca, menatap ke sana. Pintu dapur terbuka pelan, dan panci-panci jatuh ke lantai satu persatu. Suara langkah basah menggema di lantai. Keluar kau siapapun kau, ujar ustaz itu mencoba tegas, namun yang terdengar hanyalah bisikan lembut. Suara yang familiar bagi Arman dan Laras. Aku belum selesai dengan kalian. Air doa mendadak mendidih di baskom. Asap tipis keluar dari dalamnya. Dan aroma busuk semakin kuat. Ustaz itu langsung menghentikan bacaan dan menyuruh mereka keluar dari rumah. Ada sesuatu yang sangat marah di rumah ini, katanya dengan wajah pucat. Roh itu tidak mau pergi karena ada janji yang belum ditepati. Malam itu Arman dan Laras tidur di mobil. Tak berani masuk lagi. Hujan turun deras, menampar kaca mobil dengan irama aneh. Dari kejauhan, terlihat jendela kamar mereka terbuka perlahan. Dan di balik tirai yang berkibar, tampak siluet seorang perempuan berdiri menatap keluar. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan gaun putihnya tampak basah kuyup. Hujan terus turun, seolah langit pun ikut berduka. Tapi di dalam rumah itu, arwah yang tak tenang mulai tersenyum. Dendamnya baru saja dimulai sejak malam itu. Arman merasa seolah sedang hidup di dunia yang retak. Setiap cermin yang ia lewati memantulkan bayangan yang bukan miliknya. Setiap kaca mobil menampilkan sosok putih yang menatapnya dengan mata kosong. Di kantor konstruksi, rekan-rekannya mulai mengeluh karena Arman sering terpaku menatap layar komputer. Tiba-tiba tertawa getir,
lalu meneteskan air mata tanpa alasan yang jelas. Pekerjaan yang dulu ia jalani dengan tekun kini terabaikan, gambar-gambar proyek menumpuk, jadwal molor, sementara Arman sibuk membersihkan noda lumpur di ujung jarinya seolah itu akan menghapus sesuatu yang lebih besar. Suatu sore, ketika ia pulang dari proyek, hujan turun lembab di kaca pintu masuk rumah. Ia melihat satu sosok putih melintas cepat. Samar namun membuat dadanya serasa diremas. Ia menempelkan telapak tangan ke kaca, menyentuh bekas yang tak terlihat, lalu menunduk. "Maafkan aku," gumamnya pada udara. Kata itu tak ditujukan pada siapapun selain dirinya sendiri. Di dalam mobil ia menatap kaca spion, dan di sana, di balik pantulan wajahnya yang kusut, ada sepasang mata berlendir yang menatap balik. Arman menjerit pelan, menangkup kepala dengan kedua tangannya, seolah menahan badai. Di malam-malam berikutnya, mimpi-mimpi menyerang tanpa permisi. Ia bermimpi berada di danau, air mengangkat tubuhnya, dan di dalam kegelapan, suara Mira memanggil dengan nada yang tak pernah ia dengar saat hidup. Lembut namun menuntut, "Kenapa kau ingkar janji?" Bisik suara itu, sementara tangan-tangan dingin menariknya ke bawah. Arman terbangun dengan napas tersengal, muka basah keringat, dan suara tangisan yang tak sanggup ia tahan. Kegelisahan itu membuatnya bicara sendiri di kamar kosong, memohon pada dinding. "Maafkan aku, Mir, aku tak bermaksud. Maafkan aku." Kata-kata itu terus berulang sampai pagi, sampai suaranya sendiri terdengar asing. Laras menyaksikan perubahan itu dengan campuran rasa takut dan bersalah. Di hadapan orang lain ia tetap tersenyum dan memberi alasan. Ia bilang Arman kelelahan karena pekerjaan. Ia bilang pasangan itu butuh istirahat setelah acara besar, tapi ketika malam datang dan lampu rumah padam, Laras sering terjaga mendengar Arman berjalan mondar-mandir di halaman, berbisik pada seorang yang tak terlihat. Suatu malam, ia mengintip dari ambang pintu dan melihat Arman berlutut di tanah, memegang selembar gambar Mira lama mereka. Gambar yang selama ini ia sembunyikan di laci, dan menangis dengan suara nyaris putus asa. Ketegangan memuncak ketika tetangga memberitahu bahwa beberapa kali kamera CCTV lingkungan menangkap sesuatu yang ganjil. Awalnya Laras mengira itu cuma gumpalan kabut atau refleksi lampu. Tapi ketika ia memeriksa rekaman-rekaman itu sendiri, perutnya serasa tercabut. Setiap malam tepat jam 2 pagi, sosok bergaun putih terlihat berdiri diam di depan pagar rumah mereka. Ia hendak bergerak selama berpuluh-puluh menit, hanya menatap rumah seolah sedang menghafal setiap detail. Kamera menangkap embun menetes dari ujung gaun, bekas air yang menyisakan jejak gelap di tanah. Laras menutup laptopnya dengan tangan gemetar dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Tidak, ini tidak mungkin," bisiknya. Namun matanya membengkak karena air mata. Berita itu tak berhenti sampai di situ. Suatu pagi, salah satu tukang proyek yang ikut membantu renovasi rumah Arman menegur Arman karena ia sering berbicara sendiri di lokasi kerja. "Bro, kau baik-baik saja? Terkadang kau ngomong sendirian dan ngeri, kayak orang kebacut stres," kata tukang itu sambil menepuk bahu Arman. Kata-kata itu menusuk. Arman menelan ludah, wajahnya memerah, dan ia menunduk. Rasa bersalah menggerogoti sampai ke akar, berubah menjadi sesuatu yang lebih ganas. Ketakutan bahwa setiap orang mulai mencium bau dosa yang menempel padanya. Semakin hari Arman semakin tidak stabil. Ia sering mengunci diri di kamar mandi dan menatap cermin sambil menyisir rambutnya bolak-balik, seperti mencari sesuatu yang tidak ada. Kadang-kadang ia meraba lehernya, mencari bekas yang membuktikan bahwa ia masih manusia biasa, lalu menggigit bibir sampai berdarah. Malam-malam tanpa tidur membuatnya mudah tersulut marah. Pada suatu kesempatan, ketika Laras menanyakan pil yang diresepkan dokter karena Arman tak bisa tidur, ia melontarkan kata-kata kasar, "Jangan ikut campur. Kau yang mulai semua ini." Lalu ia menampar meja hingga piring bergetar. Laras menyeringai kecut, menelan ego dan menutup mulutnya. Meski hatinya siap meletup, rasa bersalah bukan hanya mempengaruhi pikiran Arman. Tubuhnya pun berubah. Ia sering mual, kehilangan nafsu makan, dan beberapa kali ditemukan menangis di toilet umum proyek. Rekan-rekannya mulai memberi jarak. Ada bisik-bisik yang menyebut ia mungkin punya masalah kejiwaan. Saat itu, Laras berusaha sekuat tenaga menutup semua celah. Ia mematikan CCTV rumah satu demi satu. Beralasan adanya gangguan teknis, ia menghapus rekaman yang menurutnya berbahaya. Memutarbalikkan cerita ketika tetangga bertanya tentang sosok putih di depan rumah. Namun teknologi tak selalu patuh pada kehendak manusia. Ada satu file yang lupa ia copy.
dan satu flash disk cadangan yang tersisa di tasnya. Malam ketika ia menyadari ada rekaman yang masih utuh, keringat dingin menutupi seluruh punggungnya. Tekanan itu membentuk jurang antara mereka. Di pagi yang dingin, Arman memasuki ruang tamu dengan mata merah. Wajahnya kusut, Laras menyambutnya dengan secangkir kopi. Mencoba menenangkan, ia memeluk Arman, menempelkan kepala pada dada pria itu. Arman menutup mata, lalu suaranya pecah ketika bicara. "Laras," katanya lirih, "aku nggak kuat lagi hidup dengan ini." Ia terisak dan kata-kata berikutnya seperti meluncur dari jurang terdalam. Aku harus bilang, aku nggak bisa terus ngelak. Aku membunuhnya." Dunia Laras runtuh seperti kaca yang dihantam batu. Tangan yang memegang cangkir kopi itu gemetar sampai semua cairan tumpah ke lantai. "Apa yang kau katakan?" Suaranya nyaris tak terdengar. Tertelan detak jantungnya sendiri. Ia memandang Arman, menunggu tipu daya, menunggu bahwa ini hanyalah lelucon menjijikkan yang terlontar dari mulut seorang pria putus asa. Namun ketulusan yang menyelimuti Arman membuat bulu kuduknya meremang. Kita membunuhnya, Ras. Malam itu aku yang mendorong. Dia kepalanya terbentur. Aku panik." Suara Arman semakin melemah, tapi pengakuan itu mengoyak udara di antara mereka. Laras terdengar seperti tersedak. Kenangan-kenangan yang selama ini coba ia kubur muncul satu persatu. Tangan mereka menyeret tubuh Mira, air danau yang menutup mulut, desah panik yang sempat terdengar. Semua itu sekarang menjadi sebuah kenyataan yang tak bisa lagi ia bantah. Ia menutup wajahnya, menangis keras, tapi kemudian tak ada lagi ruang bagi penyesalan. Yang ada hanya kepanikan. "Kita harus ke polisi sekarang juga," ia mengusulkan dengan suara yang bersisik, namun Arman menatapnya dengan mata kosong, seolah menimbang antara kelegaan dan kehancuran. "Kalau kita bilang kita habis," katanya datar, "kita udah hancurkan hidup kita sendiri." Kegilaan merayap masuk. Arman mulai berhalusinasi bahwa tanah di bawah kakinya bergerak, bahwa air mengelilinginya dari semua sisi. Ia mengunci pintu rumah, tapi malah bergerak di lingkaran panikan, membuka laci, mencabut kabel kamera, menyembunyikan barang-barang Mira yang tersisa ke dalam koper, mencoba menghapus jejak, namun jejak batinnya tak pernah pudar. Di suatu tengah malam, ia berdiri di tepi danau, menatap permukaan air yang tenang, lalu menjerit memanggil nama Mira sampai suaranya hilang ditelan kabut. Ia menyeret tubuhnya pulang sambil meraung, darah di bibirnya karena menggigit lidah sendiri. Di sebuah kamar yang remang, Laras duduk di lantai menunggu keputusan yang tak kunjung datang. Ia tahu satu hal pasti, hidup mereka tak akan pernah sama. Pengakuan Arman bukan hanya tentang kebenaran satu kejadian. Itu adalah awal dari runtuhnya segala yang pernah mereka rencanakan. Di luar, jam digital berbunyi 2 kali. Di layar ponsel, rekaman CCTV yang semula ia sembunyikan berdentang notifikasi. Sebuah file yang dikirim oleh alamat tak dikenal. Laras menatap layar, napasnya tercekat. Di monitor, sosok putih itu kembali berdiri di depan rumah mereka pada jam yang sama, menatap ke arah kamera tanpa berkedip. Di ujung gaun sesuatu berkilau, seperti cincin yang pernah diikat pada jari yang sudah tak bernyawa. Di antara desah dan tangis, Arman menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke arah Laras, matanya basah, suaranya kecil namun tegas. "Aku membunuhnya. Kita membunuhnya." Kata-kata itu jatuh, memecah malam menjadi serpihan-serpihan tajam yang tak mungkin disatukan lagi. Di luar, angin meniup daun-daun kering yang menabrak jendela, seakan-akan merayakan pengakuan yang terucap. Di dalam, 2 jiwa yang saling berdosa menatap satu sama lain, mencari penebusan sekaligus meraba ketakutan. Dan di balik semua itu ada kehadiran yang tak terlihat namun terasa amat dekat. Sosok yang ingin keadilan, bukan dari manusia, melainkan dari air dan tanah yang menelan hidupnya. Di balik semua itu ada kehadiran yang tak terlihat namun terasa amat dekat. Sosok yang ingin keadilan, bukan dari manusia, melainkan dari air dan tanah yang menelan hidupnya. Sejak malam pengakuan itu, suasana rumah Arman dan Laras berubah menjadi kuburan hidup. Tak ada lagi tawa. Tak ada percakapan selain bisikan ketakutan. Setiap benda seakan menyimpan mata, mengawasi mereka dari setiap sudut. Bahkan langkah mereka sendiri kini terasa bergema terlalu lama di dalam rumah, seperti suara yang dikembalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Arman duduk di ruang tamu dengan wajah hampa, matanya kosong menatap lilin kecil yang menyala di meja. Api kecil itu bergoyang pelan, tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan api berubah menjadi wajah Mira.
Wajah yang dulu begitu lembut, kini rusak, matanya hitam, bibirnya retak-retak, dan darah menetes dari pelipisnya. "Aku masih di sini." Arman, bisikan itu menggaung di kepalanya, membuat napasnya tercekat. Ia menampar wajahnya sendiri, mencoba membangunkan diri dari mimpi buruk yang tak berakhir. Sementara itu, Laras semakin tenggelam dalam penyesalan. Ia tak berani tidur di kamar. Ia memilih duduk di ruang tamu dengan lampu menyala sepanjang malam. Tapi bahkan cahaya tak mampu menghalau bayangan yang terus menari di sudut matanya. Setiap kali ia menatap ke arah cermin, selalu ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Rambut panjang basah, kain putih yang menempel di lantai, dan tatapan penuh amarah yang menusuk ke dalam jiwanya. Suatu malam Laras mendengar suara langkah dari loteng. Pelan, berat seperti kaki seseorang yang berjalan di atas papan kayu. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan, tapi suara itu terus berlanjut. Makin jelas, makin dekat. Arman panggilnya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, ia memanggil lagi. Kali ini lebih keras, namun yang terdengar justru langkah itu berhenti, tepat di atas kepalanya. Laras berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya menatap ke arah tangga menuju loteng. Di sana, pintu kecil yang biasanya tertutup kini sedikit terbuka. Bergoyang perlahan seperti dihembus angin, tapi malam itu tak ada angin. Hawa begitu lembab dan menyesakkan. Laras melangkah satu persatu ke arah tangga. Setiap anak tangga berderit, suaranya menyayat hening. Ketika ia hampir mencapai ujung, pintu loteng terbuka sendiri, menampakkan kegelapan pekat di dalamnya. Ia hendak memanggil Arman sekali lagi, tapi sebelum sempat berbicara, sesuatu menetes dari atas. Air yang dingin, kental, dan berbau tanah. Laras mendongak perlahan. Di langit-langit loteng, air menetes dari sosok yang tergantung setengah tubuhnya di antara balok kayu. Rambutnya menutupi wajah, gaunnya robek, dan air menetes dari ujung jarinya. Saat Laras mundur ketakutan, kepala sosok itu tiba-tiba menoleh cepat ke bawah. Matanya menatap langsung ke arah Laras. "Kau pikir aku bisa tenang setelah kalian bunuh aku?" Suara itu serak tapi jelas. Laras menjerit, terjatuh di tangga. Tubuhnya terguling sampai ke lantai bawah. Arman yang mendengar suara benturan berlari dari kamar dan menemukan Laras terkapar. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya kosong menatap ke langit-langit. Ia memeluk istrinya itu, mengguncangnya dengan panik. "Laras, bangun, hei, lihat aku." Tapi Laras hanya menangis keras, berteriak, "Dia di sana, Arman. Di loteng, dia ada di sana." Arman menatap ke atas. Loteng itu kini tampak sunyi. Tak ada apa-apa selain kegelapan yang pekat. Tapi aroma melati busuk kembali memenuhi udara. Dan Arman tahu, sesuatu memang ada di sana. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Arman mulai kehilangan akal sehat. Ia berhenti bekerja, mengurung diri di rumah, berjalan tanpa arah sambil berbicara pada dinding. Kadang ia tertawa keras, kadang menangis, dan kadang berteriak menyebut nama Mira berkali-kali. Laras mencoba menenangkannya, tapi dirinya sendiri nyaris tak waras. Setiap malam, mereka mendengar ketukan pelan di pintu depan, 3 kali. Lalu hening. Ketika Arman memberanikan diri untuk membuka, tak ada siapapun di sana. Hanya genangan air yang membentuk jejak kaki menuju taman belakang. Pada malam ketiga ketukan itu datang lagi, tapi kali ini tak berhenti di pintu depan. Suara langkah itu berputar mengelilingi rumah, menggesek dinding luar dengan suara lirih seperti kuku yang menyeret kayu. Laras bersembunyi di balik sofa, menutup telinganya rapat-rapat. Arman berdiri di depan jendela, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan ketika dari balik kaca muncul wajah Mira, pucat, rusak namun menatap dengan tatapan yang dulu pernah ia cintai. "Mengapa kau lakukan itu padaku, Arman?" Suaranya bergema seperti bisikan yang datang dari dalam kepala. "Aku mencintaimu, aku percaya padamu." Arman menutup wajahnya, menangis sejadi-jadinya. "Aku takut, Mir, aku panik. Aku nggak mau kau tahu aku dan Laras." Namun suara itu membalas dengan dingin. "Sekarang kau tahu rasanya takut?" Lampu rumah padam serentak. Hanya nyala kecil lilin di altar ruang tamu yang tersisa. Di dinding, bayangan Mira tampak menari-nari. Semakin besar, semakin nyata. Laras meraih tangan Arman, menggenggamnya erat, tapi tubuh pria itu terasa dingin. Begitu dingin seolah darahnya berhenti mengalir. Arman menatap Laras dengan mata kosong, dan berkata pelan, "Dia nggak akan berhenti sebelum kita mati, Ras." Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang dukun tua di pinggir desa, seorang perempuan renta bernama Mbah Sri yang dikenal bisa berbicara dengan yang tak terlihat.
Begitu Laras menceritakan semuanya, Mbak Sri hanya terdiam lama, lalu berkata pelan, "Roh yang dikhianati tidak akan pergi sebelum keadilan ditegakkan. Kau dan suamimu harus mengakui semuanya pada manusia, dan pada arwah itu." Laras pulang dengan wajah pucat. Ia bercerita pada Arman, tapi pria itu justru marah. "Kau mau aku menyerahkan diri dan masuk penjara? Setidaknya kita berhenti disiksa begini, Arman." Tangis Laras. "Tidak," teriak Arman. Ia membanting vas bunga ke lantai. Pecahannya berserakan di kaki Laras. "Kita nggak akan ngomong apapun. Semuanya akan selesai kalau kita diam." Namun malam itu membuktikan bahwa diam tidak akan menyelamatkan mereka. Sekitar pukul 2 pagi, Arman terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya dari luar rumah. Suara lembut tapi sangat akrab. "Arman." Aku kedinginan. Ia melangkah ke jendela, membuka tirai perlahan. Di luar hujan turun deras. Di bawah pohon mangga depan rumah, berdiri sosok Mira. Gaun putihnya basah kuyup, rambut menempel di wajah, dan senyum mengerikan menghiasi bibir yang retak. "Aku kedinginan, Arman. Bukankah dulu kau janji akan menjagaku selamanya?" Arman jatuh terduduk menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Di setiap hela napasnya, ia berlari ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air. Tapi saat ia menatap cermin, bayangan Mira berdiri tepat di belakangnya. "Janji harus ditepati, Arman," bisiknya sebelum lenyap. Pagi menjelang, Arman tak lagi berbicara. Ia hanya duduk di lantai, tubuhnya membungkuk, matanya kosong. Laras mencoba menggoyangnya, tapi yang keluar dari mulut Arman hanya gumaman lirih. "Aku harus kembali ke danau." Dia menunggu di sana. Di luar, hujan kembali turun. Bau melati menyebar lagi, kali ini lebih tajam dari sebelumnya. Seperti pertanda bahwa arwah itu semakin dekat, dan di antara keheningan yang membatu, Laras sadar, dendam Mira belum selesai. Arman belum menebus dosanya, dan malam ini, arwah itu akan menagih janji yang dulu diingkari. Jeritan Laras yang menggema malam itu masih terbayang di kepala Arman. Tangannya bergetar hebat saat menatap tubuh istrinya yang terduduk lemas di sudut kamar. Wajah pucat Laras penuh luka cakaran. Matanya kosong seolah seluruh jiwa telah direnggut sesuatu yang tak terlihat. Kalimat terakhir yang keluar dari bibirnya sebelum pingsan membuat jantung Arman seakan berhenti berdetak. "Dia di sini, Man. Dia mau kita bayar semuanya." Arman memeluk kepala, air mata bercucuran tanpa kendali. Hatinya terkoyak oleh rasa bersalah yang menyesakan. "Mira." "Aku minta maaf," bisiknya. Namun jawaban yang datang hanyalah hembusan angin dingin dan suara samar tawa lirih di telinganya. Tawa yang ia kenal, tawa lembut milik Mira, dulu penuh kasih, kini menggema dalam nada dendam dan kesakitan. Pagi menjelang, tapi sinar matahari tak memberi kehangatan apapun. Rumah mereka tetap gelap. Udara di dalamnya lembab dan berbau tanah basah. Setiap langkah Arman menimbulkan gema aneh, seolah lantai menyimpan nyawa yang terperangkap di bawahnya. Di ruang tamu, potret pernikahan mereka kini retak di bagian wajah Laras. Dan di sisi Arman, muncul noda kecoklatan menyerupai bekas tangan perempuan. Ia tahu siapa yang meninggalkannya. Sejak malam itu, Arman tak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan delusi. Setiap kali menutup mata, ia melihat Mira terbaring di dasar danau, mata terbuka menatap langit. Gaun putihnya melambai pelan diterpa arus air. Kadang Mira memanggilnya dengan nada lembut, meminta ia pulang. Kadang wajah itu muncul di permukaan air kamar mandi, memanggil namanya dengan nada menakutkan. Laras, yang semula ketakutan, kini justru menjadi seperti orang yang kehilangan akal. Ia berbicara sendiri di depan cermin, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. "Kau mau aku menebusnya, kan? Baiklah, asal kau berhenti menghantui kami," katanya sambil menangis. Tapi setiap kali ia menatap cermin, sosok Mira muncul di belakangnya. Senyum dingin di wajah rusaknya membuat Laras menjerit histeris hingga suara parau. Suatu malam Arman memutuskan pergi ke danau tempat kejadian itu. Ia membawa sekop dan senter, tekadnya hanya satu: menggali kembali jasad Mira dan menguburnya dengan layak, berharap arwahnya bisa tenang. Hujan deras turun, sama seperti malam ketika dosa itu terjadi. Langkah kakinya berat, tanah becek menelan setiap jejaknya. Tapi semakin dekat ke tepi danau, semakin jelas ia mendengar suara tangisan perempuan Arman. Suara itu lembut namun bergema di antara pepohonan. Arman menoleh cepat, senter di tangannya bergetar. Tak ada siapapun di sana, hanya kabut tebal yang menari di atas air. Ia melangkah ke tepi,
Menatap permukaan danau yang hitam berkilau, "Mira, aku mohon, lepaskan aku. Aku akan kuburkan kau dengan benar. Aku minta maaf," katanya gemetar. Tiba-tiba air beriak, kuat seperti tangan yang menggeliat dari dalam. Dari tengah danau, muncul bayangan putih. Gaun panjang melayang di atas air, rambut basah menutupi sebagian wajah. "Kau pikir aku butuh penguburan, Arman?" Suara itu lirih namun mengguncang jiwa. "Yang kubutuhkan hanya keadilan." Arman terhuyung ke belakang, sen terjatuh ke tanah. Ia berusaha berlari, tapi langkahnya berat seolah bumi sendiri menolak membiarkannya pergi. Dari bawah air, tangan pucat menjulur keluar dan mencengkeram kakinya. "Tidak! Lepas!" teriaknya panik, tapi genggaman itu semakin kuat. Dalam sekejap, tubuhnya terseret masuk ke dalam air, terombang-ambing antara realitas dan mimpi buruk. Di dalam air, ia melihat Mira lebih jelas. Wajah rusak namun masih tampak indah dalam kesedihan. "Kau tahu rasanya mati karena orang yang kau cintai?" bisiknya. Arman berusaha menjawab, tapi tak ada udara, hanya gelembung kecil yang keluar dari mulutnya. Ia mencoba meraih tangan Mira, tapi yang disentuhnya hanya dingin dan kehampaan. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Ia terbangun di pinggir danau, tubuhnya kotor dan menggigil. Di dadanya terdapat bekas sidik tangan tanah. Sama seperti dulu ketika arwah Mira pertama kali menampakkan diri. Tapi kali ini, rasa dingin itu tak pergi. Ia mendengar suara lembut berbisik di telinganya. "Waktumu sudah dekat, Arman." Ketika ia pulang, rumah itu berubah menjadi neraka kecil. Laras duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya kaku, mata terbuka tanpa kedip. Di tangannya tergenggam gaun pengantin Mira. Gaun yang dulu ia kenakan sebelum mati. Di sekitar Laras, bunga melati kering berserakan, mengeluarkan aroma busuk menusuk hidung. "Dia datang tadi," ujar Laras pelan. "Dia bilang kita akan bersatu lagi." Tapi di tempat yang sama, Arman jatuh berlutut, seluruh tubuhnya lemas. Ia sadar tak ada yang bisa mereka lakukan untuk lari. Dosa mereka telah terukir di darah dan tanah. Setiap malam kini dipenuhi bisikan. Setiap bayangan di dinding menyerupai wajah Mira. Malam berikutnya Laras menghilang. Arman menemukannya di tepi danau, berdiri diam di bawah hujan. Gaun putih yang dikenakannya basah menempel di tubuh. Matanya menatap kosong ke permukaan air. Saat Arman mendekat, Laras berbisik pelan, "Aku mau menebus semuanya." Bersama dia, sebelum Arman sempat meraih tangannya, Laras melangkah masuk ke danau dan tenggelam tanpa suara. Arman berteriak menubruk ke dalam air, tapi tak menemukan apapun kecuali bayangan dirinya sendiri. Saat ia menatap permukaan danau, sosok Laras dan Mira berdiri berdampingan di dalam pantulan, tersenyum dengan wajah pucat. Arman menatap mereka, napasnya memburu. "Aku akan datang. Aku janji," katanya lirih. Dan malam itu, di bawah hujan dan kabut yang menyelimuti Danau Sumedang, teriakan terakhir Arman bergema. Sebelum segalanya kembali sunyi, hanya bau melati yang tertinggal di udara. Menandai penebusan terakhir dari cinta yang berubah menjadi kutukan, hanya bau melati yang tertinggal di udara. Menandai penebusan terakhir dari cinta yang berubah menjadi kutukan. Namun malam itu tidak benar-benar berakhir. Ketika kabut pagi menyelimuti tepian danau, airnya yang tenang menyimpan rahasia baru. Riak kecil muncul di permukaan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Di kejauhan seekor burung gagak menjerit parau, lalu sunyi beberapa hari setelah hilangnya Arman dan Laras. Warga sekitar mulai resah. Mereka menemukan mobil Arman terparkir di tepi danau. Pintunya terbuka, kunci masih tergantung, dan di dalamnya tercium bau melati yang tajam menusuk hidung. Tak ada tanda-tanda perkelahian, tak ada jejak kaki selain milik mereka berdua. Namun di tanah berlumpur, tampak 2 set jejak yang berakhir di air. Tanpa kembali, polisi setempat melakukan pencarian. Perahu karet dikerahkan, penyelam turun ke dasar danau namun hasilnya nihil. Tidak ada jasad, tidak ada petunjuk, hanya satu hal yang aneh. Saat penyelam naik ke permukaan, mereka tampak pucat dan ketakutan. Menolak untuk turun lagi, salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Ada sesuatu di bawah sana, sesuatu yang menatap kami." Sejak itu, danau itu dianggap angker. Warga menyebutnya Danau Cinta Berdarah. Setiap malam Jumat, mereka mendengar suara perempuan menangis di tepi air. Diiringi aroma melati yang menyengat, ada pula yang mengaku melihat 2 bayangan berdiri di tengah kabut. Seorang pria dan seorang wanita, saling menggenggam tangan, menatap ke arah desa dengan wajah muram. Namun cerita tak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian,
Rumah yang dulu ditinggali Arman dan Laras dibuka oleh pihak keluarga untuk dibersihkan. Rumah itu sudah lama dikunci sejak kejadian itu. Ketika pintu utama didobrak, udara dingin langsung menyergap, membuat bulu kuduk para pekerja berdiri. Di dalam, semua perabot tertutup debu, tapi anehnya, bunga melati segar tersebar di setiap sudut ruangan. Di kamar utama, mereka menemukan cermin besar retak di tengahnya. Di permukaannya, terlihat tulisan samar dari uap kering. "Aku tidak pergi." Tulisan itu seperti baru saja dibuat. Padahal rumah itu terkunci berbulan-bulan. Salah satu pekerja spontan menjerit dan berlari keluar. Sejak hari itu, tak ada yang mau masuk lagi. Malam-malam di sekitar rumah itu mulai dihiasi kejadian aneh. Suara langkah kaki terdengar di lorong meski rumah kosong. Lampu-lampu tetangga sering berkedip setiap kali jam menunjuk pukul 2 pagi. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih duduk di jendela lantai 2, menatap ke arah danau dari kejauhan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya rusak di satu sisi. Suatu malam seorang pemuda bernama Dimas, keponakan Laras, nekat datang ke rumah itu. Ia tidak percaya pada cerita hantu. Hanya mitos orang kampung, katanya sambil menyalakan senter. Tapi begitu ia melangkah masuk, udara langsung berubah. Hening dingin. Waktu seolah berhenti dari arah dapur. Terdengar bunyi sendok jatuh ke lantai ting, ting. Berulang kali, "Siapa di sana?" seru Dimas, suaranya bergetar sedikit. Tak ada jawaban. Ia berjalan perlahan ke arah dapur. Senter di tangannya tiba-tiba berkedip dan mati. Dalam gelap, ia mencium bau melati yang sangat kuat, disertai suara napas seseorang tepat di belakangnya. Saat ia menoleh cepat, senter menyala lagi, dan di cermin kulkas, ia melihat pantulan wajah seorang wanita bergaun putih berdiri di belakangnya. Dimas menjerit dan berlari keluar, tapi pintu depan menutup sendiri dengan keras. Ia menubruknya tapi tidak bergerak. Di balik punggungnya, suara langkah kaki pelan mendekat. "Kau, keluarga mereka?" bisik suara lirih perempuan itu. "Kau harus tahu, darah tak bisa hilang dengan air." Dimas menoleh perlahan, dan matanya membelalak melihat sosok Mira. Wajahnya rusak tapi matanya tajam menembus jiwanya. "Mereka mengambil hidupku dan aku mengambil hidup mereka. Tapi kutukanku tak berakhir di sini," ujarnya sambil mendekat. "Sampai seseorang menebus dosa mereka, aku akan tetap di antara dunia dan kematian." Seketika senter di tangan Dimas pecah, dan rumah itu bergetar seolah dilanda gempa kecil. Cermin di dinding retak satu persatu. Dari retakan itu mengalir air kotor bercampur darah. Dimas jatuh berlutut, ketakutan luar biasa. Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan Dimas tergeletak di depan rumah Arman. Tak sadarkan diri, ia masih hidup. Tapi ketika dibawa ke rumah sakit, Dimas tidak mau bicara, matanya kosong, bibirnya terus berulang-ulang menggumam kata yang sama. "Melati. Melati, melati." Sejak kejadian itu, tak ada satupun warga berani mendekati rumah atau danau itu. Mereka percaya arwah Mira masih bergentayangan, terjebak antara dendam dan kesedihan. Kadang di malam sunyi, orang yang melintas di jalan dekat danau mengaku mendengar bisikan lembut seorang wanita, seperti memanggil nama seseorang. Namun di antara desas-desus itu, seorang ustaz dari desa tetangga datang. Ia mendengar kisah kutukan ini dan berniat menolong. Setiap arwah yang terikat dunia pasti memiliki alasan, katanya. Jika bisa ditemukan jasadnya dan didoakan dengan benar, mungkin ia akan tenang. Ustaz itu pergi bersama beberapa warga ke tepi danau. Mereka membaca doa, menabur bunga, dan menyalakan lampu-lampu kecil di pinggiran air. Saat doa mencapai puncak, danau beriak pelan, dan di tengah kabut, muncul bayangan seorang wanita bergaun putih. Semua terdiam. Sosok itu menatap mereka sebentar, lalu menunduk perlahan dan lenyap bersama riak air yang tenang. Malam itu terasa berbeda, udara lebih ringan, aroma melati menghilang. Warga mulai percaya bahwa arwah Mira akhirnya tenang, tapi seorang anak kecil yang tinggal dekat danau berkata, sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Ia menunjuk ke arah air dan berkata polos, "Tante Mira bilang dia tenang sekarang, tapi dia masih menunggu Arman." Sejak itu, tak ada lagi suara tangisan, tak ada bayangan di jendela. Tapi setiap tahun, di malam yang sama dengan tanggal kematian Mira, air danau berubah keruh dan bunga melati bermekaran liar di sekelilingnya. Seolah bumi sendiri masih mengingat kisah cinta yang berakhir dengan darah dan dendam. Air danau yang kembali tenang seolah menandai berakhirnya segalanya. Tapi, seperti kata anak kecil itu,
Tante Mira masih menunggu Arman. Rupanya tidak ada kedamaian yang benar-benar abadi. Sejak malam itu, kabar tentang hilangnya Arman masih menjadi misteri besar di desa. Polisi menutup penyelidikan, keluarga menyerah, dan waktu perlahan menelan ingatan semua orang. Kecuali satu, Laras ia masih hidup. Tapi hidupnya bukan kehidupan yang seharusnya. Setelah kejadian di danau, Laras dibawa ke rumah sakit jiwa di luar kota. Dokter mendiagnosis trauma berat disertai halusinasi berulang. Dalam tidurnya Laras sering berteriak menyebut nama Mira dan Arman, menangis lalu tertawa seperti orang yang kehilangan akal. Dia belum pergi, dia masih di sini. Begitu katanya setiap kali terbangun 6 bulan berlalu, Laras akhirnya diizinkan pulang setelah dokter menilai kondisinya membaik. Ia kembali ke rumah lamanya, yang telah direnovasi dan dibersihkan oleh keluarga. Rumah itu sudah tak beraroma melati lagi. Cat dinding baru, perabotan diganti, dan cermin retak di kamar utama telah dibuang. Namun begitu Laras melangkah masuk, ia merasakan hawa yang sama, dingin, lembab, seperti seseorang sedang memperhatikannya dari setiap sudut ruangan. Malam pertama di rumah itu terasa aneh. Laras duduk di ranjang sambil menatap selembar foto lama yang masih ia simpan. Foto bersama Mira di hari mereka wisuda. Keduanya tersenyum bahagia. Andai waktu bisa diulang, bisiknya lirih. Tapi sebelum ia sempat menutup mata, suara langkah lembut terdengar dari lorong. Tok, tok, tok. Pelan tapi jelas, siapa di sana? Seru Laras gugup, tak ada jawaban. Hanya suara pintu kamar tamu yang berderit pelan. Laras bangkit, jantungnya berdetak cepat. Ia melangkah perlahan ke arah pintu itu sambil menggenggam senter kecil. Ketika pintu dibuka, hanya kegelapan di dalam. Tapi di pojok ruangan ia melihat sesuatu tergantung. Gaun pengantin putih. Gaun itu berdebu, basah di bagian bawahnya, dan meneteskan air. Laras menatapnya lama. Tubuhnya gemetar. Tidak, aku sudah buang semuanya. Ini tidak mungkin, katanya pelan. Ia berlari menutup pintu, tapi saat berbalik suara lembut terdengar dari belakang. Suara itu sangat familiar. Cantik ya gaunku. Laras membeku. Suara itu datang dari arah cermin besar di ruang tengah. Cermin baru yang dibelikan keluarganya. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana, pantulan di cermin bukan dirinya sendiri, tapi sosok Mira. Wajahnya rusak, rambutnya basah menempel di pipi. Bibirnya tersenyum samar. Mira. Laras terseduh mundur perlahan. Aku menyesal. Aku tidak ingin itu terjadi. Itu semua salah Arman. Senyum Mira melebar, tapi matanya penuh duka. Kau bilang kau sahabatku, tapi kau tidur dengan pria yang kucintai. Dan saat aku memohon, kau hanya diam. Suaranya bergetar antara amarah dan kesedihan. Sekarang sahabatku, giliranmu. Cermin itu bergetar pelan, lalu retak di bagian tengah. Dari retakan pertama, mengalir air berwarna merah kecoklatan. Laras menjerit, tapi belum sempat ia berlari, tangan berdarah keluar dari dalam cermin, menyentuh bahunya dengan dingin yang menusuk tulang. Tidak, tolong. Suaranya parau, napasnya tersengal. Mira muncul perlahan dari balik cermin. Tubuhnya setengah terendam air yang menetes ke lantai. Setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur dan darah. Kau ingin menebus dosa? Sekarang waktunya. Tangannya meraih wajah Laras, mencengkeram rahangnya dengan kekuatan yang tak manusiawi. Cermin di sekeliling rumah mulai bergetar bersamaan, seolah setiap pantulan menampilkan wajah Mira. Dari kamar mandi, dapur, hingga ruang tamu, suara perempuan menangis bergema seperti paduan suara arwah yang menuntut. Lampu berkedip cepat, udara berubah dingin hingga uap keluar dari mulut Laras saat berteriak, aku menyesal Mira. Tolong lepaskan aku. Tangis Laras pecah, tapi Mira hanya menatapnya. Senyum dingin di wajahnya makin mengerikan. Penyesalanmu datang terlambat, sahabatku. Tiba-tiba, gaun pengantin yang tergantung di belakang pintu bergerak sendiri. Kainnya menjuntai, basah, lalu perlahan-lahan melayang mendekat ke arah mereka. Dari ujung kain, menetes air dan darah, membentuk genangan di lantai. Gaun itu berhenti tepat di samping Laras, seolah menawarkan pelukan maut. Mira menunduk, menatap gaun itu, lalu menatap Laras dengan tatapan menusuk. Kau ingin bahagia dengannya. Sekarang rasakan malam pertamamu yang sesungguhnya. Cermin pecah sepenuhnya. Pecahannya beterbangan, menancap di dinding dan lantai. Laras menjerit, mencoba kabur. Tapi tangan Mira mencengkeram pergelangan tangannya dan menariknya ke arah cermin. Tubuh Laras terseret, terhuyung-huyung berusaha melawan.
Namun kekuatan itu terlalu besar. Tidak, jangan bawa aku. Tangisnya. Suara Mira berbisik di telinganya. Begitu lembut tapi mematikan. Kau sudah lama meminjam hidupku. Sekarang aku akan meminjam milikmu. Dalam sekejap, keduanya menghilang ke dalam pantulan cermin yang kembali utuh. Tak ada lagi retakan, tak ada air. Hanya bayangan kosong yang memantulkan ruang gelap di lantai. Bunga melati berserakan, menebarkan aroma busuk yang perlahan memenuhi rumah itu. Keesokan paginya, seorang tetangga mendengar jeritan di malam sebelumnya dan datang memeriksa. Pintu rumah terbuka sedikit. Ia memanggil tapi tak ada jawaban. Saat masuk, rumah tampak rapi. Tak ada tanda-tanda perkelahian, hanya satu hal yang aneh. Di dinding tergantung sebuah gaun pengantin putih yang masih meneteskan air merah. Di depan cermin ruang tamu, terlihat sosok Laras berdiri dengan wajah tenang, seolah sedang bercermin. Tapi ketika tetangga itu memanggil, Laras tak menjawab, ia hanya tersenyum kecil, lalu berbalik perlahan, dan di pantulan cermin, yang berdiri di belakangnya adalah Mira. Jeritan keras menggema keluar dari rumah, diikuti suara kaca pecah yang menghentak malam. Sejak hari itu, rumah itu tak pernah dihuni lagi. Dan di setiap malam dengan bulan penuh, orang-orang bersumpah melihat dua sosok wanita bergaun putih berdiri di jendela. Satu tersenyum lembut, satu menatap dengan mata penuh amarah. Mereka bilang, cinta bisa membawa kebahagiaan, tapi jika dikhianati, cinta juga bisa menjadi kutukan yang abadi. Dan dari dasar cermin yang retak, bisikan itu masih terdengar. Sekarang giliranmu, sahabatku.